yang dimuliakan Allah, kembali khatib berwasiat, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebaik-baiknya dan yang benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Keadaan orang yang bertakwa itu senantiasa menunjukkan di dalam setiap ucapannya, perbuatannya, sikap-sikapnya dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seraya selalu berusaha untuk tidak menyentuh atau tidak berbuat hal-hal yang telah menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada taranya adalah nikmat berislam. Dan di dalam berislam itu kita menunjukkan bagaimana menjadi Islam yang baik, yaitu membangun keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah, baik itu kaitannya dengan ibadah secara khusus mahdhah antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maupun ibadah-ibadah yang kaitannya dengan muamalah, khususnya hablum minan nas, yaitu hubungan antara kita sesama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita secara istiqamah berislam sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dua jaminan yang Allah telah siapkan dan berikan kepada kita, yaitu menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik dan dipenuhi dengan kesejahteraan lahir dan batin, sampai pada hari kemudian di akhirat nanti Allah pasti menjamin kita tidak akan menyiksa kita di nerakanya, tetapi mengangkat derajat kita lalu kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Jamaah Jumat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini adalah tanggal 18 Agustus 2023. Kemarin pada hari Kamis, seluruh rakyat bangsa Indonesia sangat bersyukur, mensyukuri kemerdekaannya yang ke-78 tahunnya. Ini juga adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, karena rupanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa di seluruh dunia. Hanya saja pada kenyataan sejarah menunjukkan bahwa sekian lamanya bangsa Indonesia itu dijajah oleh beberapa negara. Tetapi alhamdulillah dengan berkat usaha yang keras, perjuangan yang gigih oleh para pahlawan yang sudah gugur di medan perang, perang secara ideologi, perang secara fisik, itu benar-benar ditunjukkan oleh bangsa Indonesia ketika itu. Mereka semuanya gugur dalam medan perang. Hanya satu dua yang tertinggal, dan itu menjadi bagian dari orang-orang yang menceritakan sejarah yang sesungguhnya kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu pada Jumat hari ini khatib berusaha untuk kembali memberikan
penjelasan-penjelasan yang segar untuk mengenang kembali apa arti sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan ternyata tidak luput dalam perbincangan bukan saja oleh ulama, akan tetapi secara tidak tersurat di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang nanti khatib akan ungkapkan melalui mimbar Jumat ini terkait dengan adanya konsep yang bercerita tentang perjuangan orang-orang melawan kejahiliaan dan semacamnya yang sifatnya melawan kezaliman untuk kemudian bisa berdiri kokoh dan menjadi sebuah menjadi seseorang yang merdeka atau bangsa yang merdeka. Secara definisi dalam Islam, kemerdekaan itu biasa disebut dengan kata istiqlal atau al-istiqlal. Sehingga peringatan yang kemarin yang kita lakukan itu biasa disebut dengan Eid al-Istiqlal atau Yaumul Istiqlal, hari kemerdekaan. Rutinitas kita salah satunya bangsa Indonesia adalah setiap tahunnya di tanggal 17 itu memperingati kemerdekaan itu. Lalu kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan sendiri itu bermakna keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, dan tidak terjajah lagi, atau disebut dengan kata kebebasan, yang dalam bahasa Arab kata kebebasan ini ada istilah lain juga yang menyebutkannya dengan kata al-hur atau al-hurriyah. Al-hur atau al-hurriyah itu adalah sebuah kebebasan yang berarti kemerdekaan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ahli agama, ulama besar. Namanya adalah Ibnu Arush. Ibnu Arush ini adalah dalam karyanya Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah memberikan makna kemerdekaan itu dua. Makna yang pertama adalah lawan kata daripada perbudakan. Jadi intinya tidak ada perbudakan. Itu menurut beliau. Makna yang kedua menurut beliau adalah makna metaforis. Makna metaforis dari makna yang pertama, tidak adanya perbudakan, yang artinya bahwa seseorang atau bangsa mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri, mengurus dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri, mengurus bangsa dan mengatur bangsanya sendiri. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, dari negara-negara manapun, seperti yang saat ini kita alhamdulillah sudah alami. Tidak ada lagi penjajahan terhadap kita oleh Jepang, Belanda, Inggris, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi. Lalu ada 3 aspek menurut Ibnu Arush kemerdekaan itu dikehendaki dalam Islam. Aspek yang pertama adalah kemerdekaan dari segi akidah, al-hurriyah al-aqaid. Al-hurriyah al-aqaid ini adalah kebebasan untuk memilih keyakinan, menganut sebuah keyakinan, memilih sebuah akidah. Kalau dilihat dari peristiwa sejarah Indonesia atau bangsa Indonesia yang dijajah oleh para penjajah,
Ini ternyata kemarin fakta sejarah menunjukkan bahwa dalam hal ini pun kita terjajah. Mereka ingin menanamkan akidah yang melenceng dari akidah Islam. Kita dilarang, yang pertama kasarnya adalah melarang kita untuk menganut Islam, apatah lagi untuk mendakwakan ajaran Islam di bumi pertiwi yang tercinta Indonesia. Itu dilakukan oleh para penjajah. Ini dari segi akidah. Ternyata bangsa Indonesia pada saat dijajah oleh para bangsa-bangsa penjajah, itu dijajah kita dari sisi akidah. Kita tidak bebas memilih agama kita, menjalankan syariat agama Islam, agama kita yang kita yakini. Mereka mau kita ikut kepada agama mereka yang bukan Islam. Intinya yang bukan Islam. Itu pertama. Yang kedua, yang dikehendaki kemerdekaan menurut Ibnu Asyur adalah kemerdekaan dari sisi berpendapat atau yang disebut dengan al-hurriyah al-aqwal. Jadi kemerdekaan dari sisi bebas berpendapat, lalu kemudian ini menurut beliau, kalau kita hubungkan dengan pada masa kita dijajah, atau mungkin ada orde tertentu dalam pemerintahan ini, kita dilarang bebas berpendapat. Demokrasi itu sangat terbatas. Nah, ternyata persoalan demokrasi dalam Islam ini hal yang sangat fundamental. Menjadi hak sebuah bangsa dan secara individu ini adalah hak bagi setiap orang. Jadi kemerdekaan dari sisi memberikan suara dan pendapat itu adalah kebebasan, kemerdekaan yang memang menjadi kebutuhan setiap individu dan kebutuhan setiap bangsa. Dalam masa penjajahan ini juga kita terjajah dalam hal ini. Bahkan ada yang ekstrim menyatakan ada pemerintahan yang telah berlalu yang seakan-akan membatasi kita dari perihal berdemokrasi. Kalau ada yang mengkritik misalnya, itu dibully, lalu kemudian ditangkap dan dilenyapkan. Kemudian yang ketiga yang dikehendaki dalam Islam kemerdekaan itu adalah, saya menambahkan di sini bahwa dari sisi demokrasi ada juga kebebasan dikehendaki dalam Islam, yaitu kebebasan dari sisi belajar, mengajar dan berkarya. Itu disebut dengan al-hurriyah at-ta'lim al-ilmi wa ta'lim wa ta'lim. Jadi belajar, mengajar dan berkarya. Pada masa-masa yang lalu ini, bahkan Indonesia sudah merdeka, ada orang-orang yang sangat kritis, menjadi pengkritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, lalu kemudian itu ditangkapi, lalu kemudian dipenjarakan, dan di dalam penjara justru mereka berkarya, menyusun sebuah karya besar, menulis buku dan lain sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan hakikat kemerdekaan itu, ternyata ini sesudah merdeka saja masih ada sebagian orang yang oleh bangsa ini mengagumi dia, sosok yang sangat potensial untuk memperbaiki bangsa dan negara, lalu kemudian karena kritikannya yang terlalu tajam dianggap itu menghalangi visi dan misi pemerintahan, ditangkapi, dipenjara. Tetapi di dalam penjara mereka justru berkarya, menulis buku, dan itu bisa dibaca oleh segenap bangsa saat ini. Dan yang terakhir yang ketiga adalah kemerdekaan dari sisi bekerja dan berwirausaha. Ini yang disebut dengan al-hurriyah al-amal. Nah, di masa Jepang kerja tanam paksa itu terjadi, dan ini adalah penjajah yang melakukan terhadap kita, bangsa Indonesia.
Kita dilarang untuk mengolah alam kita yang sangat kaya dan sangat subur ini. Mereka yang berkeinginan untuk menguasai itu dan hanya menjadikan kita objek penderita, dijadikan sebagai babunya. Mereka mempekerjakan kita semaunya. Dan ini yang kemudian dilawan oleh para pemuda bangsa Indonesia ketika itu. Sehingga muncul kemudian Sumpah Pemuda. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian ketiga hal itu tadi, setelah kita merdeka, insya Allah keadaan-keadaan yang sesungguhnya sebagai seorang merdeka, yaitu bebas menentukan sikapnya, langkah dan kerja-kerjanya di dalam kehidupannya. Kehidupannya sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat bangsa dan negara. Sebagai penutup dari khutbah ini, khatib menyampaikan kepada kita setidaknya ada 3 inspirasi yang bisa kita pelajari baik-baik dan kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kemudian Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita tentang pentingnya kemerdekaan ini. Yang pertama adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dalam perjalanan spiritualnya itu mencari Tuhan. Sehingga agama yang besar di dunia ini, Islam, Kristen, dan Hindu, itu menjuluki Nabi Ibrahim alaihissalam dengan the father of bapaknya tauhid. Ya. Bapaknya tauhid. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan ujian ketauhidan dalam 3 hal. Menguji tentang bagaimana sampai kepada ketauhidan yang sesungguhnya. Ada 3 tahapan, pada 3 hal beliau menguji ketauhidan untuk mendapatkan ketauhidan yang murni, yaitu akidah Islam. Yang pertama adalah melalui bintang, yang kedua melalui bulan, yang ketiga melalui matahari. Itu disebutkan di dalam surah Al-An'am 96 sampai 97. Yang inti daripada ayat itu perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari Tuhan. Yang tadinya disangka bahwa yang besar itu, yang dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan bukan kekuatan yang satu. Ya, bukan kekuatan yang satu. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mendapatkan ketauhidan itu setelah meyakini bahwa bintang itu tidak dia hilang, bulan dia juga hilang, kemudian matahari juga hilang, tidak selamanya ada. Maka Tuhan yang dia carinya adalah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah kisah Nabi Musa alaihi salam dalam menaklukkan kekuasaan Raja Fir'aun yang zalim terhadap Bani Israel. Itu bisa kita lihat dalam, yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 49. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Juga bisa kita lihat dalam surah Ibrahim ayat ke-6. Wa iz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Contoh yang paling nyata dalam hal ini betapa Bani Israel itu dalam kezaliman yang dizalimi oleh kekuasaan Raja Fir'aun. Bani Israel ketika lahir anak-anaknya, yang lakinya dibunuh, lalu kemudian yang perempuannya dibiarkan hidup. Sebuah kezaliman yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian kemerdekaan yang ada di dalam Al-Quran nyata ditunjukkan dari sisi keberhasilan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam mengemban misi kenabian atau kerasulan di muka bumi ini. Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Ketika segala sesuatu yang diharamkan itu
pada masa penjajahan orang-orang yang berkuasa dari Arab jahiliyah ketika itu kemudian bisa diantisipasi oleh keutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah yang mengalir, bangkai yang selain ikan dan belalang itu kemudian diharamkan di dalam Islam secara paten. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada hikmahnya kepada kita sekalian, yang kesimpulannya adalah bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan ini, dan dari pasca kemerdekaan itu kita berusaha untuk kembali bersama-sama memelihara kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini dengan segala hal-hal yang dapat menguntungkan pribadi kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan khususnya agama kita Al-Islam, yang alhamdulillah insya Allah akan selalu menjadi kenyataan, menjadi agama favorit, agama yang sangat menentukan daripada kebaikan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.